Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alvina dari jurusan PGSD kelas A semester 1. Di video ini saya akan menjelaskan sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Selamat menonton. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Hal itu dilandasi fakta bahwa bahasa Melayu digunakan sebagai lingua peranca pada masa lampau di tanah Nusantara. Pada masa kerajaan Nusantara dulu, ada dua jenis bahasa Melayu yang digunakan, yakni Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Melayu Pasar merupakan bahasa Melayu yang memiliki karakteristik lentur karena mudah dimengerti dan ekspresif. Selain itu, Melayu Pasar memiliki tingkat toleransi kesalahan berbahasa sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan penggunanya. Sedangkan, Melayu Tinggi merupakan bahasa Melayu yang digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di Nusantara, khususnya di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih rumit lantaran penggunanya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kala itu ada beberapa alasan. Pertama, bahasa Melayu termasuk bahasa Austronesia yang merupakan cabang dari bahasa-bahasa suku Sunda dan suku Sulawesi. Kedua, keberadaan bahasa Melayu sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan kala itu. Ketiga, bahasa Melayu dirasa lebih sederhana dan fleksibel, serta bisa diterima oleh masyarakat Nusantara kala itu, termasuk masyarakat dari suku Jawa dan suku Sunda. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu berkembang pesat. Tahun 1901 telah disusun Kitab Logat Melayu yang memuat ejaan-ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophusen. Keberadaan buku tersebut semakin memantapkan posisi bahasa Melayu. Tak hanya itu, Gubernur Belanda kala itu juga menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra. Kondisi itu kemudian berlanjut dengan keluarnya ketetapan Ratu Belanda yang merupakan reaksi atas gagasan Dewan Rakyat Volksraad pada tanggal 25 Juni 1918 tentang kebebasan kepada para anggota Dewan Rakyat untuk menggunakan bahasa Melayu dalam perundang-undangan. Perkembangan selanjutnya ketika gelora semangat kemerdekaan menggelora di kalangan pemuda di Nusantara, tercetus keinginan memiliki suatu bahasa yang mempersatukan bangsa, bahasa yang bisa menjadi jati diri bangsa. Ketika gelora semangat kemerdekaan menggelora di kalangan pemuda di Nusantara, tercetus keinginan memiliki suatu bahasa yang mempersatukan bangsa, bahasa yang bisa menjadi jati diri bangsa. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Pada Kongres Pemuda kedua, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928, resmi lahir bahasa Indonesia berbarengan dengan ikrar para pemuda Nusantara yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada 3 poin isi dari Sumpah Pemuda, yakni 1. Bertumpah darah, yang 1. Tanah Indonesia, 2. Berbangsa, yang 1. Bangsa Indonesia, dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan penting, sebab pada masa ini bahasa Indonesia menjadi bahasa utama lantaran bahasa Belanda sudah tidak boleh digunakan untuk bahasa percakapan sehari-hari. Kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat lagi setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa kesatuan, bahasa resmi, dan bahasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada 16 Agustus 1972,
ditetapkan pemakaian ejaan baru, yakni ejaan yang disempurnakan oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan penetapan itu, perkembangan sejarah bahasa Indonesia semakin pesat dan semakin sempurna penggunaannya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia makin terus berkembang. Hingga saat ini, bahasa Indonesia masih terus berkembang. Berbagai istilah asing yang baru kemudian mulai memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Perkembangan sejarah bahasa Indonesia tersebut menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki kelenturan, sehingga membuat berbagai istilah asing dapat memiliki istilah unik dan kekhasan keindonesiaannya. Hal itu menunjukkan bahwa dari segi kebahasaan, bahasa Indonesia mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Demikian video singkat sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.